سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم لي خمسة أدفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبي كغير خلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرام الوجه لي خمسة أتفي بها الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa barakatan rahim Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-muwabbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad abihaki bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sawabil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhiznil qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazur ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa iftitah majlis agar apa yang kita niatkan dalam kajian Qisasul Anbiya masih membahas tentang sirah Nabi Idris alaihissalam. Semoga dengan kita menonton dan mengikuti kajian ini menjadi pertolongan kita, bukti pada Rasulullah bahwa kita adalah umatnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Dan sebagai bukti juga kalau membuktikan bahwa apa yang Rasulullah katakan, siapa itu ahli keluarganya, ahli baiti, mereka yang beriman tapi tidak melihatnya. Semoga kita termasuk dari yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai keluarganya, min ahlul baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lima wa nafa wal intifa wal mudhakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hasarat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaabal khair, Allahumma futhal arifin, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Surah Al-Yasin Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi yang punya bukunya halaman 47 masih membahas tentang Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Kemarin kita sudah mengetahui ya di kajian sebelumnya, Nabi Idris adalah keturunan ke-8 dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nama aslinya Nuh. Beliau mendapatkan gelar Idris karena dia sering belajar kitabnya Nabi Adam dan suhufnya Nabi Allah Sis alaihi salatu wassalam. Lanjut, ini paragraf kedua halaman 47.
Qala Wahab bin Munabnah, berkata Wahab bin Munabnah atau Munabnah, karena menjadikan yarfa'u lahu kulla yaumin, tinggi derajatnya setiap hari, minal ibadah, dari orang-orang yang ahli ibadah, masalun, seperti halnya ma yarfa'u li ahlil ardi, apa-apa yang diangkat oleh penduduk bumi, jam'i ahum, ya, kebanyakannya, fi zamanahu, ya. Jadi Nabi Allah Idris ini pada zamannya banyak ahli ibadah, cuman Nabi Idris ini yang paling rajin. Di antara yang paling rajin, Nabi Idris adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di zamannya. Fata'ajibtu minhul malaika, maka dikabulkannya, ya. Bukan fata'ajibtu, maka sini mengabulkannya atau terpesona lah, ya, lebih ke ajaba, lebih ke terpesona. Minhul malaika, maka tersanjung, ya, maksudnya ini ada seorang penduduk bumi, seorang khalifah fil ard yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istaqu ilaihi malakul maut. Dan bikin rindu malaikat maut, ya, padanya siapa? Nyanyi kepada Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Fastazanallahu fi ziyarati fa'azanalahu, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan malaikat maut, malaikat Israel, kepada malaikat mautnya itu kalau dia mau bertemu Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Ziyaratahu fa'azanalahu, maka diingetin gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Fatahu fi suratun bani Adam, maka datanglah dia di dalam gambaran anak-anak Adam. Maksudnya malaikat maut ini menyamar, menyerupai seperti layaknya seorang Nabi Adam, seorang anak Nabi Adam, maksudnya manusia gitu, ya, menyerupai seorang manusia. Wa kana Idris yasumud dahar, dan di sisi lain Nabi Allah Idris ini puasa dahar, puasa setiap hari, ya, setiap ada kiai-kiai di NU itu puasa dahar. Dia nggak puasa cuman hari tasyrik dan hari-hari raya besar Islam, ya, hari Idul Fitri, Idul Adha. Di luar itu mereka selalu puasa. Ini kiai-kiai ini kiai host nih, berat. Karena salah satu bentuk kecintaan, ya, orang itu mau mencintai Allah itu, ya, dengan puasa itu. Karena dengan puasa Anda saja, orang yang berpuasa itu rela gitu, menahan lapar dari pagi sampai dengan terbenamnya matahari. Itu adalah salah satu bentuk kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menimbulkan khos, gitu. Apalagi dahar setahun penuh gitu. Kecuali hari-hari yang dilarang, ya. Falamma kana waktu iftaruhu da'ahu ila ta'amihi, ya. Maka bagaimana menjadikan waktu berbukanya, diajaknya untuk makan bersamanya gitu. Tapi maka ayo makan ayakul,
makan bersama gitu, bareng makan. Wahai wa fa'alu wa fa'ala zalika salasa layalin, ya. Jadi Nabi malaikat Israel ini dijamu oleh Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam ini selama 3 hari, selama 3 malam. Fankarahu nakaro yankor fankarahu wa qala lahu fi lailatis salasa, ya. Fankarahu gimana fankarahu? Agak-agak curiga gitu ya. Fankirahu wa qala lahu fi lailatis salasa. Karena ini orang bahasanya apa ini, enggak, ini tamu selalu beribadah gitu ya, selalu diajakin makan gitu ya, dia beribadah, sholat malam rajin gitu. Kemudian Nabi Idris ini agak-agak curiga gitu, agak mingkar, ini orang siapa ya gitu. Itu ini uridu a'lamu man anta. Kemudian Nabi Idris bilang, sesungguhnya aku ingin mengetahui sebenarnya kamu ini siapa, wahai orang yang bertamu ke rumahku. Qala ana malikul mautu istazantu rabbi an azwaruka wa sahibuka wa azanali fi zalika, ya. Saya ini malaikat maut gitu. Dan Tuhan saya sudah mengingatkan, ya, kalau mampir ke rumah kamu wahai Idris gitu. Kalau ziarah azwaruka wa sahibuka dan menjadi teman kamu gitu. Dan Allah mempertanyakan itu baik-baik gitu ya, kalau udah jadi sahabatnya Nabi Allah Idris gitu. Allah wanti-wanti kepada malaikat maut. Faqala lahu Idris, maka kemudian berkatalah padanya Idris, li ilaika hajatin, ya. Jadi malaikat maut ngatain lagi, kamu mau butuh apa dariku gitu. Kamu ada keperluan apa? Qala wa ma hiya. Oh, bukan. Ini maka berkata kepadanya Idris. Ini yang berkata Idris, kamu ada keperluan apa? Ini Nabi Idris agak khawatir kayaknya, agak khawatir. Jangan-jangan dia mau dicabut nyawanya kali itu ya. Wa mahiyya, dan itu apa? Wa mahiyya. Qala ikbit ruhi. Oh enggak dijelasin langsung ini. Jadi Nabi Idris ditawarin hajat sama malaikat maut. Ada gak keperluan, karena ketaatan Nabi Idris nih, puasa dahar, puasa selama setahun, ya. Malaikat maut tuh ingin bersahabat dengan Nabi Allah Idris gitu. Kemudian ditawarin, kamu pengen apa, wahai Nabi Allah Idris gitu. Wahai Nuh, kamu pengen apa gitu. Kemudian Nabi Idris malah bilang, ruhi, ikbadu ruhi, artinya tolong cabut nyawa saya, tolong cabut ruh saya. Fa'uhiyallahu ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepadanya, siapa ini hinya, ilaihu, malaikat maut, an a'budu ruhuhu, untuk mengambil nyawanya Nabi Allah Idris gitu ya. Jadi ada makhluk yang kerjanya ngebantai orang
bukan ngebantai, maksudnya ngambil nyawa orang gitu ya, yaitu malaikat Israil. Kemudian Allah ya udah bilang ke malaikat maut, ya udah tuh kabulin hajatnya Idris, cabut nyawanya. Faqabadu ruhuhu summa radahullahu alaihi ba'da sa'atan. Ya. Kemudian Allah jawab tuh, kan tadi kan udah dibilang. Allah jawab. Ya. Langsung. Jadi Nabi Idris minta dimatiin. Kemudian Allah langsung mewahyukan kepada malaikat maut beberapa saat, langsung dikabulin. Pada saat faqala lahu malakal maut. Kemudian dikatakannya kepada malaikat maut, famal faida fi saulika qabadur ruh, ya. Kemudian Allah tanya nih kepada malaikat maut, apa ya keutamaan faidah, keutamaan fi saulika qabadur ruh, ya, dari persoalan kamu menyambut sebuah nyawa gitu. Kemudian berkata wa ma hiya, dan apa itu? Malaikat maut malah nanya kepada Allah, qala ta'rifuni ila samai oh begini ya. Zuku liuzuku kirabil mauti wa ghamahu faqun lahu asyaddu istidad, ya. Jadi aku rasa agak sulit nih. Maka untuk mencabut nyawanya Nabi Idris, maka akan saya betot begitu, dengan sangat dibilang asyaddu istidad, ya, dengan sangat apa bahasanya? Ya dengan sangat tanpa persiapan lah gitu, dengan sangat cepat. Istidad gomahu, gimana goma itu ya? Tanpa ada rasa gom sedih, kematian, kesulitan, kematian, kesedihannya, fakun wasyaddu istidad, maka akan lebih cepat gitu. Jadi nggak usah pakai sakit gitu, betul. Asyaddu istidad, tanpa perlu persiapan. Summa qala lahu, kemudian berkata kepadanya, li ilaika hajatan ukhra, ya. Ada lagi kah permintaanmu yang lain begitu, kata malaikat maut pada Nabi Allah Idris. Qala wa ma hiya, kemudian ada lagi gitu. Apa itu? Tarfa'ani ila samai li anzuru ilaiha wa ilal jannah, ya. Tolong mau aku terbang ke atas, tinggi, ke langit, dan perlihatkan kepada aku apa-apa di dalamnya, dan perlihatkan aku ke dalamnya surga gitu. Wa ilaihil jannah gitu. Jadi fazanna lahu fi zalika, ya. Kemudian mengingatkannya lahunya ini kepada malaikat maut tentang itu. Jadi dikasih peringatan, dikasih term and condition, gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Baik, kamu akan saya ajak ke langit, tapi ada beberapa syarat dan ketentuan gitu. Falamma qaruba minan nar qala, ya, dan ketika dekat, ya, qoriba minan nar qala, ya,
Maka ketika dekat dengan api berkata, maksudnya apa nih kok? Oh, jadi kan udah di, jadi kan setiap, jadi tempatnya neraka itu tempatnya surga itu tempatnya pasti melewati neraka gitu. Ketika melewati neraka berkata lagi nih, apakah ini keperluan kamu gitu, si malaikat mau gitu. Qala wa ma turid. Kemudian apalagi yang kamu pengen ini, udah ada dekat neraka nih. Tas Ali malakan yaftahuli abwaban nar hatta arwaha ya. Tolong bukakan uh, jadi tolong bilangin ke malaikat Zabaniyah ya, buat buka ini pintu neraka gitu. Dan perlihatkan kepada saya aroha, dalamnya neraka ini gitu. Di dalam, kalau nggak salah kitab Sirajul Thalibin itu dibahas. Jadi ketika Nabi Idris dan malaikat maut ini mampir ke neraka, kan dibikin gitu. Nabi Idris itu sempat nyobain sendalnya neraka, sendal neraka, panas itu, sendalnya panas gitu. Dan dikatakan di dalam kitab tersebut kayaknya baru pakai aja udah enggak gitu, langsung jauh sakit ya gini, panas banget katanya gitu. Jadi orang yang pertama kali nyobain sendal neraka itu Nabi Allah Idris. Fafa'ala zalika summa qala, kemudian dilakukanlah gitu, dibukakanlah gitu ya. Kemudian bertanya lagi, summa qala fakama aroitanin nar fa'aronil jannah ya. Aku sudah melihat neraka, maka perlihatkanlah pada diriku bagaimana sih itunya, bentuknya surga itu gitu. Ternyata neraka tuh berlapis-lapis, itu 7 lapis. Serem lah, ada yang paling bawah, aspal safilin, neraka-neraka inilah gitu. Kemudian udah nih, udah ngeliat neraka, udah lewat neraka, pengen dong dikasih lihat surga begitu, kata Nabi Allah Idris. Farunil jannah fazaba bihi ilal jannah, maka pergilah mereka ya ke surga. Fastaftaha fataftahu lahu abwabaha fadakhalahu ya, maka dibukakanlah pintu surga dan memasukinya. Faqala lahu malakal maut ya. Nah, ini dia bertemu malaikat Ridwan, siap menjaga malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Jadi masuklah gitu, dimasuk. Di sini langsung, di sini nggak ceritain ya. Faqala malakal maut ukhruj litaudu ila makrika ya. Kan ada istilah ada, tak ada, sama menjalasan. Jadi lagi duduk, bahasanya duduk sendirian gitu, surga. Keluarlah kamu dari ini surga gitu. Ila makroka gitu. Fata'allaqa bisa jarak ya. Fata'allaq, fata'allaq tuh apa ya maksudnya? Menjebak dirinya, sengaja menjebak diri gitu. Fata'allaqa bisa jaratin wakola ya. Jadi Nabi Idris ketika di sini bahasanya terjebak ya. Di dalam Sirajul Thalibin itu dijelasin malah gini. Nabi Allah Idris ini bukan terjebak. Dia nggak mau keluar gitu, nggak mau keluar dari surga. Udah keenakan dia. Ketika dia suruh pulang, ini udah depan pintu surga, dibilang sama malaikat maut, sendal saya ketinggalan gitu. Diambil dulu tuh, pas udah diambil dia terjebak gitu, dia nggak mau pulang gitu. Dia kayak anak kecil gitu, megang pohon nggak mau pulang, ditarik sama malaikat maut, nggak mau, saya betah di sini.
pegang ranting pohon, batang pohon gitu ya. Faqala li akhraju minha, la akhraju minha, saya nggak mau keluar. Fa ba'asallahu malakan hakaman bainahuma, ya. Kemudian akhirnya tuh Allah mengutus malaikat, ya. Ya karena ini mungkin surga, jadi kita bisa husnuzon aja ini malaikat Ridwan, ya, menengahi di antara Nabi Allah Idris yang kayak anak kecil megangin pohon gitu nggak mau keluar dari tadi sama malaikat maut. Kemudian malaikat Ridwan menengahi gitu ya. Faqala lahul malaku ma laka la tahruj. Kemudian ditanya sama malaikat Ridwan, kenapa ente nggak mau keluar ya Idris gitu. Kemudian malah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di anna Allah Ta'ala, karena mungkin ini jadi mungkin ayat ini ya, kalau saya menyimpulkan ya, ini kesimpulan saya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala nafsi za'iqatul maut, ya. Mungkin ayat kullu nafsin za'iqatul maut ini penafsiran saya, kesimpulan saya, opini saya, ini adalah salah satu suhufnya Nabi Adam. Dan juga kitabnya Nabi Adam dan juga suhufnya Nabi Sis gitu. Karena ini jadi sebuah apa ya? Sebuah dalil ya. Jadi sebuah argumen yang kuat membantah malaikat maut dan malaikat Ridwan gitu. Kata Nabi Idris, kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati gitu ya. Karena aku udah ngerasain mati gitu. Aku kan udah pernah nyoba mati tuh. Aku udah ngerasain gitu. Kemudian waqad zaqatul ya. Kemudian ya udahlah diam di situ. Dan saya telah ngerasainnya gitu. Saya udah ngerasain mati gitu. Kemudian dia ngomong lagi, Nabi Allah Idris ya. Wa in minkum illa wariduha, ya. Ini lagi-lagi sama ya, penafsiran saya sendiri ya. Ini yang menyebabkan saya bangga juga kuliah di Universitas PTIQ, karena kenapa alasan saya mengambil tafsir Quran gitu ya. Dan ini saya menafsirkan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut wa in minkum illa wariduha, ya. Ini adalah salah satu kitabnya Nabi Adam dan suhufnya Nabi Allah Sis gitu ya. Karena nggak mungkin Nabi Allah Idris tahu gitu ya. Dan setiap wa in minkum illa wariduha, pasti setiap jiwa-jiwa itu akan melewati neraka gitu. Jadi memang regulasinya kalau mau ke surga harus melewati neraka gitu. Waqad waridutaha. Dan saya juga udah nyobain gitu, melewati neraka, bahkan sendalnya saya cobain gitu. Kata Nabi Allah Idris pada dua malaikat ini, malaikat Ridwan dan malaikat Israel. Kemudian ini surat Maryam ya, ayat 71. Kemudian wa ma hum minha bimukhrajin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata nih. Jadi Allah bilang nih. Jadi sebenarnya Quran surat Al-Hijr ayat 48 gitu ya. Wa ma hum minha bimukhrajin. Jadi di surga itu tidak ada kasus rasa capek gitu ya, tidak ada rasa capek. Dan mereka yang sudah di surga nggak mungkin keluar lagi gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan Nabi Adam itu, ini sebagian ulama ya mengatakan, karena ayat ini mengatakan wa ma hum bimukhrajin ya. Kalau udah di dalam surga nggak mungkin dia keluar lagi gitu. Kok Nabi Adam kok keluar gitu. Jadi ada yang bilang, ulama mengatakan
sebagian ulama ya, Ba'dul ulama mengatakan kalau Nabi Adam ini baru mencicipi taman-tamannya surga, bukan surganya sebenarnya, baru pelatarannya surga gitu, baru teras-terasnya surga, baru taman-tamannya surga. Karena ayat ini mengatakan kalau dari surga nggak keluar lagi. Allah yang bilang ini. Kemudian Allah malas tuh akhraj. Lantas kenapa kalian mengeluarkannya begitu kata Allah. Faqala Allah Ta'ala lil malakil maut da'ahu ya. Kemudian Allah bilang mengajak kepada malaikat maut, "Dah biarin aja. Fa innahu biizni ya, karena sesungguhnya dia atas izinku. Idris ini atas izin saya di surga. Dahul jannah wa bi amri la yakhruj, dan aku memerintahkan padanya untuk tidak keluar. Bahwa dia hunaka, dan aku mewahyukan kepadanya." Jadi sebenarnya keinginan untuk tidak ingin masuk neraka, keinginan untuk betah berlama-lama di surga itu karena ilham dariku, wahyu dariku gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatara di mana apa nih? Kadang-kadang ya bi abdillah dengan ya ibadillah fis sama'ir rabi'ah ya. Jadi ini ada di surganya, itu ada di langit keempat. Kadang-kadang jadi Nabi Idris itu jadi nabi yang masih hidup nih sekarang. Itu ada Nabi Isa, Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Idris gitu. Dan Nabi Allah Idris ini ada di langit keempat. Di langit keempat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Allah Idris di langit keempat. Wataratan nyatain nama fil jannah ya. Dan kadang-kadang dia juga ada di surga. Jadi dia ada di surga, kadang ada di langit keempat gitu ya. Bahkan ini dimonumentalkan ya di dalam Isra Mi'raj gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Besok kisatun Haruta wa Marut. Harut wa Marut ya. Besok kita akan membahas tentang malaikat Harut dan Marut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah memanjangkan umur kita dan senantiasa kita mempelajari ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah SAW, agar kelak kita menjadi hamba-hambanya yang menjadi hamba pilihan ya, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjuti segmentasi amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kemarin kan ramai tuh ya kata bizar ya. Memang kelakuannya agak-agak kurang itu. Tapi kita sebagai manusia ya, apalagi kita sebagai orang beriman, dia juga orang Islam, memang agak sengak gitu ya. Kok orang malah ngancingin ribut YouTuber lain nih, YouTuber yang cerdas, yang agak pinter lah gitu ya, yang nggak perlu disebutkan namanya gitu. Malah diajakin ribut gitu. Ternyata emang nah, kasihan gitu ya. Orang bahasanya nih lagi memang orang, ya udah kita maafkan ya, manusia ini kan al-insan mahal khota wa nisyan, tempatnya salah dan lupa ya. Ini salah gitu. Jadi buzzer, jadi endorsement dari jadi endorser sebuah judi online itu sebuah kesalahan gitu ya. Dan dia ingetin malah ngajakin nantang, salah sih emang. Tapi kita sebagai manusia yang baik ya, saya rasa dengan dia kaburnya ke Myanmar atau ke Thailand, saya nggak tahu ya. Ya udahlah, maafin aja kata bizarnya gitu ya. Semoga dia pulang ke Indonesia dan dia ngevlog lah di dalam penjara gitu. Boleh gak sih sebenarnya di dalam penjara ngevlog? Saya nggak tahu lah. Intinya udahlah, pulang lah. Kita maafin tapi ya pulang aja gitu. Kita jangan terlalu apa ya, ada budaya kita tuh budaya ikut-ikutan gitu ya, budaya katarsis. Jadi kita berani karena berame-rame nih gitu. Kalau sendirian takut gitu, mengatakan, menyuarakan kebenaran. Karena berame-rame, wah satu orang kasus nih dimuli gitu, satu orang. Karena dia salah tuh, karena orang-orang lain pada bully, kita jadi ikutan membuli gitu ya. Budaya katarsis. Jadi karena ini kan budaya yang kurang bagus gitu ya. Jadi apa ya, sebuah
ikut-ikutan gitu. Padahal kita belum tahu apakah ini benar gitu. Membuli orang yang salah ini benar gitu ya. Sedangkan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat dan diutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Jadi kita rangkul gitu ya, bukan kita pukul ya. Kita cuci, bukan kita caci gitu ya. Jadi kata Gus ini udahlah, kasihan lah, suruh dipulang gitu ya. Lagi kan dia paling nggak dia udah punya awareness yang tinggi, exposure gitu ya. Kalaupun dia melakukan kesalahan lagi, baru tuh kita cancel kultur gitu. Kita kasih kesempatan dulu lah gitu. Intinya dia taubat dan menjadi pribadi yang baik ya. Kalau bisa menjadi seperti si saya sebut juga namanya, karena dia orangnya cukup cerdas ya, ikut turut serta mencerdaskan anak bangsa ya. Si YouTuber Irwan itu ya, Irwan. Semoga dia bisa kayak Irwan juga ya, jadi rajin baca buku, jadi mengedukasi begitu ya. Kayak gitu. Jadi kembali kepada budaya tren kita yang selalu ikut-ikutan ya. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan adalah kita ini terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain ya, gitu. Tanpa juga melihat kesempatan lain di depan kita. Lain ya, ini kan lain halnya dengan dalam rangka ini ya. Kita mengkritik membangun ya, itu dalam rangka agar kalau pemerintah agar tidak dilakukan kebijakannya gitu ya, agar kebijakannya pro terhadap rakyat, tidak menyusahkan banyak orang gitu ya. Nah, kesalahan kita adalah karena budaya katarsis tadi ya, senang banget gitu ya kalau berame-rame, wah ini curang nih Oman, mainnya Bahrain gitu, si wasit Oman gitu. Udah tahu ini sebuah kompetisi gitu. Kita juga harus siap kalau lagi kompetisi dicurangin. Nggak ada alasan itu, dibayar lah wasitnya gitu. Tawan masih ada oportunis kita gitu ya, ada sebuah strength kita gitu ya. Meskipun ada weakness, ada trait gitu ya, weaknessnya wasitnya katanya dibayar lah, ya memang itu parah sih, itu kelihatan sih. Tapi kenapa sebelum kejadian ya, kita kan menang tuh ya 2-0, 2-1 ya, 2-1 lah ya. Kenapa dari diri kita nih ya, kita nggak pernah lihat ke dalam, ke internal kita gitu. Kenapa kita tidak menahan bola itu gitu, setengah lapangan lah gitu. Kalau ada pemain Bahrain ya, pemain lawan gitu, datang ke setengah lapangan, buang-buang gitu, sampai waktunya habis gitu. Sampai wasit sendiri itu jengah gitu. Jadi kita jangan sibuk menyalahkan wasit gitu, dan kita fokus terhadap pertandingan selanjutnya begitu. Wah, ini mahal banget nih brand konsultan ya harusnya. Seharusnya saya menjadi seorang manajer klub ya, manajer coach sebuah ini ya. Dan satu lagi nih ya, kita bodoh banget itu, sangat-sangat bodoh ya, terlalu banyak pemain naturalisasi. Meskipun pemain naturalisasinya ini ya anggaplah ada darah Indonesianya lah ya, dari ibunya atau dari bapaknya gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang tulen orang Indonesia gitu, banyak kok yang badannya ya, fisiknya ya, skillnya, mentalnya bahkan lebih tough ya dibanding pemain luar itu. Kesel banget, marah gitu kan. Tapi kita senang banget gitu diadu dengan PON. Kok giliran gini ya, kita ada sedikit ketidakadilan nih. Giliran PON di Aceh ya, Pekan Olahraga Nasional di Aceh, kita sesama orang kita ya saling menjelekkan. Kamu lah mainnya kasar. Kok giliran mainnya jelek, kita nggak mau bully tuh pemain naturalisasi kita. Ini kan nggak adil gitu ya. Dan bodohnya orang Indonesia, bodohnya orang-orang kita ini inferior gitu ya, senang merendahkan
orang aslinya sendiri dan membangga-banggakan orang naturalisasi gitu ya. Ini pembahasan ini pernah dibahas dulu dari Keduri Cita. Kita tuh ada rasa inferior gitu. Kok kita mau dibuatlah sebuah lucu-lucuan di TikTok ya, sebuah jokes savage. Pantesan nggak pakai pemain Indonesia. Pagar rapat malah jadi lucu-lucuan. Seolah-olah tuh kayaknya Indonesia bodoh banget gitu. Padahal dulu Indonesia waktu namanya Republik Serikat Indonesia RIS, Indonesia pernah menjuarai Piala Dunia gitu ya. Yang terserah lah itu namanya Belanda atau apapun gitu ya. RIS lah, pokoknya Indonesia pernah gitu. Ini budaya inferior kita kenapa gitu? Kenapa kita senang rendah diri gitu, nggak percaya diri? Kemana rasa optimisme itu? Kita harus optimisasi diri kita gitu. Ya, jadi ini masih banyak perubahan, masih harus banyak berbenah ya. Kita sengaja banget di PON diperlihatkan kalau kita itu sangat kasar gitu ya terhadap diri kita, bodoh banget gitu ya. Terhadap sesama anak bangsa kita kasar. Tapi terus kita seolah-olah mengiyakan ya, abai atau permisif gitu terhadap pemain naturalisasi. Oh, pantesan aja ya di PON jelek banget mainnya. Begitu, kayak orang kampung. Nggak bakalan ini nggak bakalan dipilih lah. Tuh, kita aja nggak memberikan kesempatan kepada orang kita untuk berkembang. Seharusnya kita mendahulukan orang kita, baru orang naturalisasi nomor 2 gitu. Yang bener, hierarkinya tuh begitu. Orang kita dulu nih, orang-orang asli Nusantara ya, orang Indonesia yang tulen, baru orang luar gitu. Seharusnya ya. Dan ini kan memecah belah ya. Oman, Bahrain adalah saudara kita ya, satu negara-negara Islam. Seharusnya kita bersatu. Ini jangan sampai kita melupakan euforia zonasi Piala Dunia Asia ini ya. Jangan sampai memecah belah kita, persatuan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ya. Berpegang teguhlah kepadamu pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Kita fokus, masih boykot produk-produk Zionis Israel ya. Kita masih harus boykot produk-produk Zionis Israel. Ingat itu. Sponsor-sponsor di zonasi Asia, bahkan itu kalau bisa ST ya, itu ngingetin, ini jangan dipakai nih produk Israel. Suruh perintahnya Tuan Guru Dewi gitu. Pak Sabda Pandito Rotu. Karena ini yang bikin sial. Itu. Ini ada produk Zionis Israel yang dipakai, boykot. Itu. Ya. Dan segmentasi yang terakhir dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah saya menimbang dan sempat sekali ya, mungkin 2 kali atau sekali lah sholat istikharah, saya kembali ingat pada ayat Al-Quran soal mereka melakukan perbaikan padahal sebenarnya enggak. Jadi saran saya kepada Bapak Menteri Menteri Maritiman dan Investasi, saya rasa gak usah lah Pak gitu ya. Bapak ya, saya menghormati Bapak sebagai militer gitu ya, angkatan militer. Saya rasa Bapak Luhut bin Sarpanjaitan, saya rasa tutuplah Pak gitu. Jangan menambah masalah baru, karena begini ya, mungkin Bapak ingin merelokasi untuk mendapatkan tambahan APBN gitu. Tapi ternyata kerusakannya ini berdampak ke depan ke anak cucu kita. Lebih-lebih ini nelayan nggak bisa, rusak, ekosistemnya rusak gitu. Jadi saya berharap nggak usah lah ini diteruskan ya, nggak usah, stop aja, stop. Sampai kita ada riset, bahasanya ya yang mendalam ya, tapi
kita siap mampu untuk ini. Saya bahasanya begini, saya menolak ya kalau ternyata di dalam temuan riset observasi ya banyak kerusakannya, lebih baik nggak usah, di stop aja. Ternyata ada teknologi yang kayak gini lah. Istihoroh saya tuh gimana? Saya tidak saklek banget, moderat gitu. Memang beberapa negara itu menemukan teknologi yang tidak, tapi gini ya Pak ya. Bahasa saya sebenarnya nggak mau bahasanya bahasa yang tepat. Saya ingin menggunakan kata yang tepat apa ya? Ada butterfly effect begitu. Apabila terjadi celongan di sini gitu, maka di sini akan terjadi erosi gitu ya. Karena aliran darah di sini berubah, maka di pulau lain sekitarnya akan terjadi abrasi pantai laut begitu Pak. Ini namanya ya, kalau Bapak coba belajar bahasa geografi gitu ya, heterogenesa, ini kan terjadi abrasi karena bumi ini mencari keseimbangan ya. Kalau bahasa Islam itu sunatullah. Kalau Bapak ambil di sini, ya di sini akan berat gitu. Berarti di sini harus longsor gitu, harus abrasi. Jadi saran saya sudahlah, stop saja itu, stop, cari yang lainnya lagi. Saya khawatir ini dipakai untuk pasukan berani matinya Jokowi gitu ya. Itu menurut saya orang-orang bodoh, orang tolol ya. Pasukan berani mati Jokowi, pasukan berani mati Jokowi. Saya tolol banget tuh orang yang berani mati buat Jokowi. Orang tolol begitu, lu berani mati buat orang tolol begitu. Ini mah ya elah. Ini gara-gara mungkin gara-gara buat besok acara pertemuan itu kali. Jadi butuh banyak uang gitu ya. Kalau mau mati itu mati buat Rasulullah gitu. Mati buat Kiai Khos. Itu pasti dijamin surga karena dia lillahi ta'ala ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho padanya dan dia ridho, mereka tuh ridho kiai-kiai gitu pada Allah ya. Sudah, saya tidak mau berpanjang-panjang ya, saya tegas bukan keras ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majlis kajian kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi marnud jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa mayati waktub fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiyun fi ata raghibun fi ridha mustaslimun liqadak faktubni min awliya wasluk fi sabila huda qalib bi asfiyak wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala washabihi wa sallam.